Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Syahdi Prasetyo dengan NIM tadi 23650010. Pada tugas kali ini saya akan membahas dan mereview tugas pertemuan 6, mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Capaian pembelajaran memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional vs elektronik, mengidentifikasi persyaratan materi alat bukti elektronik dan mengevaluasi tantangan menguasai pembuktian perkara tantangan cybercrime. Dilema internet memanfaatkan kejahatan fakta internet. Pedagang bermata dua, basis online target pasar Indonesia di luar negeri, dampak negatif munculnya kejahatan anti sosial, statistik kejahatan elektronik dan meningkatnya global. UU ITE sebagai payung hukum nomor 11 2008 pertama kasus cybercrime di Indonesia. Dua materi muatan besar, pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana cyber dan cybercrime. Sumber internasional Untrical Model Law, Convention Cybercrime dan EU Defense. Komputer development era modern. Fakta ketergantungan pada komputer semakin tinggi, kemampuan teknologi informasi dan simpan kirim informasi dalam kualifikasi tinggi. Contoh email, SMS, video call, dan keluarga di luar negeri. Dampak hukum masalah pembuktian informasi digital. Problem pembuktian informasi digital mudah diubah, integritas data dipertanyakan, integritas samar, anonimitas internet, lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari di mana saja, orientasi sulit dipercaya keaslian. Pertanyaan krusial di masyarakat, apakah informasi dan dokumen elektronik alat bukti sah? Bagaimana eksistensi alat bukti di elektronik dalam sistem pengadilan? Bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan? Penerbangan dokumen elektronik versus konvensional. Apa dokumen elektronik? Bentuknya seperti ini. Pembuktian dalam pengadilan pidana. Definisi upaya menemukan kebenaran material. Tujuan bukti terjadi tindakan pidana. Prosesnya yaitu rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta dan hukum. Sumber fakta verifikasi sangat dokumen dan merupakan barang bukti. Sistem pidana ini. Pemindahan Indonesia pasal 183 KUHP. Nama negatif otomatis yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dua unsur kesalahan terdakwa punya berdasarkan sah. Yang hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Prinsipnya keyakinan hakim harus berupa sumber bukti. Alat bukti sah dalam KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan memenuhi syarat informasi dan material. Evolusi penggunaan alat bukti elektronik sebelum UU diatur sebagai pasial dengan Undang-Undang ITE mengatur komprehensif dan UU ITE dokumen tentang informasi pasal 4. Pasal UU ITE alat bukti elektronik 1. Informasi dokumen elektronik hasil cetaknya alat bukti hukum sah. 3. Ayat syah digunakan sistem ini. 4. Pengecualian suara tertulis dan notaris. Persyaratan materi alat bukti elektronik 1. Pertama, berdasarkan pasal 15-16 UU tentang sistem informasi elektronik, andal dapat diandalkan, aman, terlindungi dari ancaman, bertanggung jawab atas pihak yang bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh, tidak ada bagian yang hilang, melindungi ketersediaan, melindungi keutuhan integrasi, bisa melindungi elektronika benar dari sumbernya, melindungi kerahasiaan, tidak bocor dari pihak yang berhak melihat, dan tidak dapat diakses, melindungi akses. Masyarakat berdasarkan pasal 6 UU ITE, informasi dokumen elektronik dianggap sah, dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat ditanggungjawabkan dengan suatu keadaan. Cybercrime forensik ilmu penting. Definisi cabang forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat bukti elektronik rapuh, mudah dibuat dan hancur. Kebutuhan tidak dapat tindakan khusus dokumentasi pengumpulan persuasi pemeriksaan. Konsekuensi kegagalan bukti tidak dapat digunakan atau kesimpulan tidak akurat. Proses digital forensik diagramnya pengumpulan bukti collection, verifikasi, presentasi, habis itu analisis dan presentasi. Itu adalah prosesnya.
Kemudian tools digital, disk mesin, Linux, memori, kemudian recurrent, analyzing, overlock, dan manage, mobile forensic, cybercrime, obsidian forensik, dan log analysis, Slaypong, Elixir, studi kasus pembuktian email ancaman, status email ya, jangan kirim uang atau sebarkan data pribadi, bukti email dari akun Gmail, tantangan akun bisa dibuat siapa saja dari mana saja. Solusi log server IP address metadata dan email address analysis. Diskusi kelompok. Ini adalah diskusi kelompoknya, kemudian kita lanjut. Simulasi pengolahan bukti digital kasus hacking website pengurusan tugas. Ini adalah tugasnya. Kemudian, rangkumannya, pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dengan persyaratan ketat digital forensik ilmu sosial untuk menjaga integrasi bukti tantangan utama beberapa teknologi. Itu saja yang saya bisa jelaskan pada tugas 6 kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.